Masih kecil, dia kan saking lahapnya makan, maka sampai perutnya penuh. Padahal itu pakan masih padat. Jadi kalau di dalam perut terus mengembang, Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kerap kali kita sering merasa bingung bagaimana pemberian pakan yang benar. Ada yang bilang harus dibibis dulu, ada yang bilang baiknya langsung saja, juga ada yang bilang lebih baik difermentasi probiotik. Untuk membahas ini, kali ini saya bersama bapak saya sendiri, Pak Wiharto. Beliau adalah pensiunan penyuluh perikanan. Oke, langsung saja. Gini Pak, dalam beberapa kasus kita sering menjumpai pakan, dalam pemberian pakan itu harus ada yang bilang harus dibasahi dengan air biar aman diberikan ke ikan, ada yang harus diprobiotik supaya ya intinya pakan itu bisa dicerna dengan baik oleh ikan. Nah, menurut Bapak ini sendiri gimana Pak? Kalau hanya dibilas dengan air atau dibibis bahasanya gitu. oke. Jadi yang namanya pakan pabrikan itu kan kalau kena air berkembang, ya, melar. Nah, ini kalau pada ikan-ikan bibit yang perutnya masih kecil, dia kan saking lahapnya makan, maka sampai perutnya penuh. Padahal itu pakan masih padat. Jadi kalau di dalam perut terus mengembang, maka perutnya akan jebol, matilah ikan itu. Kalau nggak jebol ya pernafasannya terganggu, tidak bisa bernafas sehingga dia mati. Jadi sebaiknya pakan itu dikembangkan dulu. Nah, kalau pakan itu diberi air, alangkah baiknya kalau air itu bukan air tawar, tapi air yang sudah diaplikasi sama probiotik. Permasalahannya pakan yang sudah diaplikasi dengan probiotik ini, protein dalam pakan itu akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino itu butiran terkecil daripada protein, sehingga itu memudahkan alat pencernaan si ikan untuk menyerap protein. Semua itu terserap. Ini menurut hasil penelitian itu kalau pakan dari kantongnya langsung diberikan ke ikan atau terus dibasahi dengan air baru diberikan, ini di kotoran ikan ini masih mengandung protein sebanyak 7%. Nah, kalau difermentasi sama probiotik, jadi airnya dicampur probiotik, ini minimal ya 24 jam. Itu si kotoran ikan ini kotorannya itu 0% protein, sehingga selain mempermudah untuk pencernaan karena sudah mengembang si butiran pakan itu, karena proteinnya terserap oleh pencernaan si ikan semua, ini akan menekan jumlah pakan yang diberikan, akan menekan. Nah, ini menurut pengalaman kami dan kelompok yang melaksanakan ini bisa menekan sampai dengan 30% pada kolam-kolam konvensional.
Makanya rekayasa fermentasi pakan sama probiotik. Jadi sangatlah menguntungkan menekan biaya pakan sampai dengan 30%. Tambur air. Nah ini kalau airnya terlalu banyak, misalkan makan itu diember, dicampur air sebelum dimakankan kepada ikan. Nah ini kalau waktunya itu melebihi sampai dengan 1/4 jam masih basah dengan air, ini protein yang dikandung oleh pakan itu akan tercuci oleh air sehingga akan berkuranglah si protein dari pakan itu. Misalkan pakan 32%, ditaruh di ember, dikasih air, nah supaya berkembang tapi airnya terlalu banyak terus sampai dengan melebihi 1/4 jam lebih gitu. Itu yang proteinnya sudah berada tercuci larut dalam air sehingga proteinnya itu sudah berkurang pakan, sehingga akan merugikan atau menambah daripada kebutuhan pakan. Jadi gini ya Pak, kalau misal kita tidak mau memfermentasi dengan probiotik, nah sebaiknya mending kita tetap polosan aja langsung daripada dibis dengan air ya Pak, air putih, air biasa gitu. Iya itu kalau ikan-ikan masih lebih mending. Ya, ikan yang besar bisa, tapi ikan-ikan yang ukuran baru dari cacing pindah ke pakan pabrikan gitu. Sampai ukuran 35 mungkin itu perlu pakan sudah dikembangkan dulu. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, ini kalau ikan-ikan masih baru dari cacing, terus dari pakan yang halus pindah ke pakan misalkan PF 500, PF 1000, terus yang lain ini dari pemindahan itu kalau si pakan itu pakan kering itu banyak yang kematian terhadap itu karena perutnya menjadi besar itu karena pengembangan si pakan di dalam perut ikan. Seperti itu ya Pak. Iya. Tapi lebih bermanfaat andai kata airnya itu diaplikasi dengan probiotik fermentasi. Jadi ini akan sangat menguntungkan si pembudidaya. Nah begini Pak, dalam beberapa kasus kan juga semisal kita memfermentasi dengan probiotik itu akan timbul jamur dan lain-lain. Nah banyak yang khawatir kalau timbul jamur tersebut lalu merasa mubazir gitu. Itu gimana Pak? Jadi yang penting itu pakan setelah diaplikasi dengan probiotik, air probiotik itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kedap udara, walaupun sampai hancur sampai berjamur, tapi itu kalau dicium anunya sedap baunya bukan bau busuk. Lah ini akan lebih baik pada ikan. Malah justru lebih baik ya Pak. Jadi asam aminonya sudah sempurna, semua dirubah menjadi asam amino. Yang mana asam amino mudah sekali diserap oleh pencernaan ikan untuk laju pertumbuhan. Ya berarti untuk pemirsa yang maksudnya yang khawatir kalau difermentasi itu akan jamuran, akan akhirnya kebuang mubazir gitu, ya malah itu nggak perlu khawatir, yang penting penyimpanannya benar gitu ya Pak. Iya, malah pernah kami memfermentasi pakan yang sudah BS dari kios karena kena hujan, banyak jamur. Itu kalau dipakankan langsung pada ikannya akan mati, khususnya ikan lele. Tapi kami fermentasi dengan probiotik, tidak masalah, malah lebih baik. Demikian pembahasan singkat saya dengan Bapak
dapat disimpulkan jika pemberian pakan yang telah difermentasi lebih baik. Namun jika Anda hanya membibit pakan dengan air biasa dan hasilnya menurut Anda itu baik, ya nggak apa-apa. Namun ada baiknya juga Anda juga mencoba menggunakan cara lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Like, komen, dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa terus memberi informasi lain tentang budidaya lele. Sampai jumpa.